Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di sini melalui media Zoom dalam keadaan sehat untuk melaksanakan audiensi mengenai kasus yang menyangkut organisasi Resimen Mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Dengan diselenggarakannya audiensi ini, kami berharap nantinya seluruh pihak terkait dapat mengetahui duduk permasalahan secara transparan, sehingga tidak timbul konflik ke depannya. Dalam audiensi kali ini, kami menghadirkan beberapa pihak. Yang pertama, perwakilan pengurus Menwa UPN Veteran Jakarta, Maria Sekar, kemudian perwakilan dari pihak keluarga korban oleh Syadina Putri, serta perwakilan dari MBM UPN Veteran Jakarta, Mutiara Elizabeth. Selanjutnya, untuk memulai audiensi kali ini, saya persilakan Menwa UPN Veteran Jakarta untuk menjelaskan kronologis kasus yang terjadi dalam kegiatan pembaretan Menwa pada bulan September lalu. Kepada Maria Sekar, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri sebagai salah satu perwakilan dari pengurus Menwa UPN Veteran Jakarta. Saya akan sedikit menceritakan terkait kronologis kejadian pada hari Sabtu 25 September 2021, yaitu meninggalnya salah seorang anggota kegiatan pembaretan bernama Fauziah Nabilah yang berasal dari program studi D3 Fisioterapi. Kegiatan ini berlangsung di Sentul, Jawa Barat mulai tanggal 24 September 2021. Kemudian pada hari Sabtu, 25 September 2021 dilaksanakan kegiatan Long March dengan jarak kurang lebih sekitar 10 hingga 15 km. Etapa pertama berlangsung sejauh 3 km menuju Masjid Jamik Tanah Baru. Di situ kami mempersilahkan peserta beristirahat sebanyak 2 kali untuk minum dengan durasi waktu 5 menit. Saat itu kondisi jalur yang dipakai untuk Long March tergolong merupakan jalur yang landai. Kemudian sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, korban terlihat kelelahan dan panitia juga memutuskan untuk menaikkannya ke ambulans. Pada waktu kegiatan Long March sedang berjalan menuju pemberhentian kedua pada etapa pertama, korban sempat bergabung kembali dengan teman-temannya yang sedang beristirahat pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu peserta yang lain teman-temannya sedang tiba di tujuan etapa pertama. Kemudian sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, setelah istirahat di etapa pertama, perjalanan dilanjutkan menuju etapa kedua di Masjid Kuba dengan jarak kurang lebih sekitar 3,1 km. Kemudian pukul 15.30 WIB, kira-kira sudah berjarak 2 km dari etapa pertama, korban mengalami kram pada kaki kirinya. Dan kemudian kami sebagai pihak panitia memutuskan untuk membawa korban dengan ambulans menuju ke etapa kedua. Kemudian sekitar pukul 16.10 WIB, sesampainya di etapa kedua, kondisi korban semakin lemah dan mulai tidak kooperatif saat dibantu. Korban mulai menolak saat dibantu. Kemudian panitia dari pihak kami meminta ustadz yang ada di masjid untuk memberikan bantuan, namun tidak bisa memberikan bantuan ternyata. Dan saat itu korban juga sudah diberikan bantuan oksigen karena menderita sesak nafas. Korban kemudian dibawa ke lokasi pembaretan yang menjadi lokasi terakhir Long March untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut berupa oksigen tambahan. Namun karena kondisi yang tidak semakin membaik, kami dari pihak panitia memutuskan membawa korban ke Rumah Sakit EMC Sentul. Namun karena kondisi jalan yang macet, warga sekitar akhirnya memberikan rekomendasi kepada kami untuk berputar ke Rumah Sakit Ciawi, namun dalam keadaan yang ternyata juga macet. Kemudian sekitar pukul 18.45 WIB, denyut nadi di radialis korban sudah tidak teraba sehingga teman-temannya berinisiatif untuk melakukan tindakan resusitasi jantung paru. Namun setelah tiba di Rumah Sakit Ciawi, korban sudah dinyatakan meninggal sekitar pukul 19:07 waktu Indonesia Barat. Begitu kronologis yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke pihak kampus UPN Veteran Jakarta. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada perwakilan dari pengurus Menwa UPN Veteran Jakarta atas penjelasannya. Yang selanjutnya, saya persilakan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan tuntutannya. Kepada Shalina Putri, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Salina Putri, salah satu keluarga korban yang bernama Fauziah atau yang sering dipanggil Lala. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk mengungkapkan kekecewaan saya kepada pihak kampus dan pihak Menwa atas meninggalnya keluarga saya, ya, Lala. Seperti yang telah dikatakan oleh Mbak Sekar tadi, bahwa kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2021, di mana pada tanggal ini juga Lala telah meninggal dunia karena mengikuti kegiatan pembaretan Menwa yang dilaksanakan di Jawa Barat. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kegiatan ini dilakukan tanpa seizin pimpinan universitas dan ini terbukti telah melanggar peraturan rektorat dan tentunya telah menunjukkan bahwa terdapat kecacatan prosedural yang telah dilakukan oleh Menwa. Sebenarnya pelanggaran yang dilakukan Menwa ini bukanlah menjadi perhatian utama kami dalam hal ini. Namun ini menjadi perhatian utama kami karena telah menyebabkan kerugian dan luka yang mendalam bagi kami keluarga Lala. Saya jujur sangat merasa kecewa dan menganggap bahwa tindakan Menwa sangat di luar batas dan kewajaran. Mengapa secara logika kita berpikir, apakah wajar mahasiswa mengikuti kegiatan long march sejauh 10-15 km tanpa beristirahat yang cukup? Tentunya semua mahasiswa membutuhkan istirahat yang cukup karena kegiatan ini sangat menguras fisik ya. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa Menwa tidak memberikan istirahat yang cukup kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Sekar tadi, bahwa pihak Menwa juga memberikan ini kan waktu istirahat selama 5 menit. Jadi saya sangat kecewa bahwa menurut Menwa istirahat selama 5 menit itu adalah istirahat yang cukup. Beberapa teman Lala juga menyampaikan bahwa Lala sempat mengalami kelelahan dan kram pada kakinya. Namun Menwa menganggap Lala kesurupan dan membawa Lala ke masjid terdekat. Jadi saya pikir ini adalah tindakan yang sangat lambat ya. Seharusnya Menwa langsung mengambil langkah cepat dengan membawa Lala ke rumah sakit dan ditangani oleh tenaga medis. Namun Menwa sendiri membawa Lala ke masjid dan itu sangat fatal menurut saya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa penyebab utama Lala meninggal yaitu adalah karena kelalaian pihak Menwa dan tidak adanya jaminan kesehatan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Pada kesempatan ini saya juga mengungkapkan kekecewaan saya kepada kampus karena kurang mengawasi Menwa dalam melakukan kegiatan ini. Saya pikir saya tidak berdiri sendiri dalam memperjuangkan hak Lala karena banyak sekali teman-teman mahasiswa UPN Veteran Jakarta, UPN mahasiswa UPN Veteran Jakarta melakukan demonstrasi di depan kampus dan membentangkan sejumlah spanduk yang berisi tuntutan kepada pihak kampus dan Menwa. Jadi saya sangat berterima kasih atas hal itu. Jadi pada intinya, pada kesempatan ini saya mewakili keluarga Lala ingin mengajukan tuntutan kepada pihak UPN Veteran Jakarta dan pihak Menwa untuk memberi pertanggungjawaban kepada pihak keluarga Lala sehingga kasus ini tidak berlarut-larut begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari pihak keluarga korban. Yang selanjutnya, saya persilakan kepada perwakilan UPN Veteran Jakarta untuk menyampaikan penjelasan dan tuntutannya. Kepada Mutiara Elizabeth, kami persilakan. Terima kasih pada perwakilan kampus UPN Veteran Jakarta. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Mutiara sebagai Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Pasalnya, berdasarkan keterangan yang didapat, kegiatan tersebut tidak didampingi oleh tenaga medis profesional.
termasuk ketika korban tengah dibawa menggunakan mobil ambulans. Lalu, jika merujuk keterangan keluarga korban, peristiwa maut tersebut sudah terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Akan tetapi, selama itu, pihak kampus maupun Menwa tidak pernah menyampaikan kejadian tersebut. Maka dari itu, kami mengadakan demo besar-besaran untuk menggertak pihak kampus mengusut kasus ini dengan ditemani oleh BEM dari UPN Veteran Jakarta. Kami mendesak agar pihak kampus dan Menwa dapat menjelaskan secara lengkap kronologi yang terjadi hingga Fauziah atau dikenal Lala meregang nyawa, agar tidak adanya simpang siur terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan dan juga beredar di berita dan masyarakat. Lalu kami dari pihak MPM mengajukan 5 tuntutan, yaitu pertama, mahasiswa menuntut klarifikasi dan kronologi yang jelas dari pihak kampus dan juga Menwa. Yang kedua, mahasiswa meminta pertanggungjawaban secara kelembagaan dari Rektorat dan Menwa. Yang ketiga, mahasiswa menuntut pembubaran Menwa. Yang keempat, BEM menuntut soal keadilan dan kesetaraan dalam pemberian izin organisasi. Karena setelah ditinjau, pihak Menwa melanggar aturan izin dengan tetap melakukan kegiatan tanpa surat dari Rektorat. Dan yang terakhir, BEM mengutuk keras segala bentuk pelanggaran prosedur yang berlaku di kampus. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada perwakilan kampus UPN Veteran Jakarta. Baik, saya mohon izin untuk menanggapi. Yang pertama, saya akan menanggapi pernyataan dari pihak keluarga berupa durasi waktu istirahat yang dianggap kurang. Bagi kami, anggota Menwa UPN Veteran Jakarta, kami menganggap istirahat tersebut sudah cukup karena ini bukan kegiatan berupa pendidikan dasar ya, namun sudah termasuk dalam kegiatan pembaretan, di mana anggota Menwa ini seharusnya sudah terlatih secara fisik, dan di situ seharusnya bukan perkara yang sulit bagi mereka untuk beristirahat, melakukan kegiatan fisik yang lama, kemudian beristirahat dalam jangka waktu yang cukup pendek. Menurut kami, hal tersebut sudah sangat wajar bagi resimen mahasiswa. Berikutnya, saya juga akan menjawab pernyataan dari pihak MPM terkait pembubaran. Saya sangat menolak dengan tegas upaya pembubaran tersebut. Karena yang pertama, saya akan menggarisbawahi bahwa kami tidak melakukan kekerasan fisik. Kami tidak melakukan kekerasan fisik sama sekali yang merugikan korban. Dalam kasus ini, meninggalnya korban murni disebabkan karena kelelahan saat mengikuti agenda kegiatan Long March. Kami juga sudah memberikan pertolongan pertama kepada korban dengan memberikan bantuan oksigen. Dan saat bantuan oksigen ini tidak memberikan hasil yang maksimal, kami juga sudah membawanya ke rumah sakit Ciawi dengan menggunakan ambulans. Jadi saya tegaskan bahwa hilangnya nyawa korban bukan disebabkan oleh kekerasan fisik yang dia terima, melainkan memang kondisi fisik korban yang saat itu mungkin sedang kurang sehat. Seperti itu. Saya kembalikan ke pihak kampus UPN Veteran Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah menyampaikan penjelasan, tuntutan, dan tanggapannya. Selanjutnya, saya sebagai perwakilan dari pihak kampus UPN Veteran Jakarta akan menjelaskan kebijakan yang dikeluarkan dari pihak kampus UPN Veteran Jakarta dalam menangani kasus Menwa UPN Veteran Jakarta ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan UPN Veteran Jakarta.
Yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa sebelumnya kami telah membentuk komite disiplin pada tanggal 1 November 2021 untuk mencari data dan fakta mengenai kasus yang terjadi pada saat kegiatan pembaretan Menwa, agar nantinya komite disiplin ini dapat memberikan rekomendasi kepada rektor terkait sanksi apa saja yang akan diberikan kepada pengurus dari UKM Menwa UPN Veteran Jakarta. Dan kami tegaskan sekali lagi, bahwa UPN Veteran Jakarta tidak memberikan izin mengenai penyelenggaraan pembaretan Menwa. Kami dari pihak kampus hanya memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Menwa hanya pada pelatihan dasar saja. Karena sebelum itu, kami dari pihak kampus UPN Veteran Jakarta mendapat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang penyelenggaraan kegiatan yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan pembelajaran saja. Maka kegiatan pembaretan yang dilakukan oleh UKM Menwa ini tidak mendapatkan izin penyelenggaraan oleh pihak kampus UPN Veteran Jakarta. Kemudian, sebagai hasil dari pengusutan kasus yang terjadi saat pembaretan Menwa oleh Komite Disiplin, kami dari pihak kampus UPN Veteran Jakarta telah membentuk keputusan untuk menghentikan sementara kegiatan seluruh kegiatan resimen mahasiswa atau Menwa hingga waktu yang tidak ditentukan. Dengan dasar pelanggaran pada pasal 74 huruf I Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta nomor 10 tahun 2020 tentang kemahasiswaan. Adapun bunyi peraturan tersebut yakni melakukan kegiatan kulikuler dan kokulikuler lebih dari pukul 21.00 WIB, serta kegiatan ekstrakurikuler lebih dari pukul 17.00 WIB, tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Kami dari pihak kampus juga menjatuhkan sanksi hukuman kepada pihak pengurus organisasi tersebut berupa larangan aktif sebagai pengurus organisasi mahasiswa dan mewajibkan pengurus untuk membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran serupa maupun pelanggaran lainnya. Nantinya, setiap pengurus Menwa yang terbukti melanggar tindakan serupa dan pelanggaran lainnya akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada pasal 86 ayat 2 Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggar berupa yang pertama, pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama 1 semester atau lebih. Yang kedua, pembatalan ujian. Yang ketiga, larangan aktif sebagai pengurus Ormawa. Yang keempat, penghentian transkrip nilai atau ijazah selama 1 semester atau lebih bagi mahasiswa semester akhir. Nah, berikut tadi adalah kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan sebagai pihak dari kampus UPN Veteran Jakarta mengenai pelanggaran pada kasus pembaretan Menwa UPN Veteran Jakarta ini. Baik, yang terakhir, kami dari pihak kampus UPN Veteran Jakarta mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Fauziah, dan kami juga memohon maaf kepada pihak yang dirugikan pada kasus ini, karena adanya kelalaian dari pihak kampus dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan. Dan kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah hadir pada audiensi kali ini untuk atas penjelasan dan juga tuntutan yang diberikan dalam audiensi yang dilaksanakan pada hari ini. Untuk selanjutnya, kami akan mendiskusikan kembali keputusan yang akan dikeluarkan dengan pihak-pihak terkait lainnya. Sekian untuk audiensi kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.